jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya Om Ben? Ya, dua-dua cabut. Okay. Akhirnya istrinya mau, karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja yang sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan, semua terbukti sebenarnya. Kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ini ditarik. Dia tampil, minta ditarik, kan gitu. Nah ini juga saya lihat bahwa banyak hal-hal yang di pihak Ijong itu menang karena dia yang gugat. Belum menang. Ya, artinya gini, maksudnya dari hukum Islam itu kan lebih tidak bisa nuntut apa-apa kalau perempuan yang itu minta cerai. Nah, saya itu sama Ijong itu saya jadi kayak tidak mengenal dia sekarang. Jadi makanya ya sudah, pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi sejak mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian. Biar dia dewasa juga gitu loh. Biar dia tahu juga apa maunya dia gitu. Jadi biar dia langsung urusan dengan bangun. Saya di sini hanya untuk mengatakan itu aja, bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama di hari Sabtu malam. Lalu penandatanganannya tapi diingkari sama dia hari Senin kemarin. Nah sekarang masuk ke perdata. Jadi perdata ya mungkin dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa nanti melihat memberitahukan berita yang sebenarnya. Hukum Islam itu dikatakan memang benar 105, anak yang belum di bawah umur itu hak ibunya. Tapi di dalam amar putusan atau permohonan amar putusan gugatan itu tidak diminta oleh penggugat untuk pemeliharaan. Yang diminta adalah perwalian. Tolong digarisbawahi. Itu kita tolak. Perwalian itu ya beda dengan pemeliharaan. Nah, jadinya perwalian itu ada di pasal 107. Nah, jadinya inilah satu ya, kita tidak berbicara ya mungkin mengenai yang lain-lainnya, semua kita bantah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada. Jadi di samping itu juga semua yang apa-apa yang diajukan oleh penggugat kita bantah. Jadinya kita bantah, gugat kembali. Kita minta majelis hakim mohon mempertimbangkan pertimbangan hukum kita yang sudah ada dasar-dasarnya. Ya 105 memang itu benar. 105 itu benar dikatakan bahwa anak yang di bawah umur adalah haknya kepada ibunya. Tapinya di dalam amarnya itu tidak diminta. Akhirnya kita gugat balik, kita yang minta agar anak yang di bawah umur itu kita yang melakukan pemeliharaannya. Belum. Jadinya mungkin begini, perlu saya katakan. Gugatan rekonvensi itu bisa dimasukkan di dalam sebelum adanya jawab. Jadinya gugatan rekonvensi itu bisa dimasukkan di dalam jawaban. Kita masukkan sekarang dalam jawaban, berikut juga gugatan rekonvensi. Itu menurut hukum acara. Hukum acaranya. Jadinya kembali, kalaupun apa yang didugakan oleh pihak-pihak penggugat sesuai dengan pasal 1866 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, silakan buktikan secara formil. Kita mau cari, kalau di perdata adalah pembuktian secara formil. Iya betul. Sebenarnya sih itu hal yang biasa ya.
apalagi kan Baim itu kan sudah biasa membuat konten dan sebagainya. Sekarang yang menjadi luar biasa karena banyak yang menggoreng nih, ya kan, menggorengnya dari berbagai macam sudut gitu kan. Ada yang balas dendam lah, ada yang pansos lah dan sebagainya, itulah yang jadi heboh. Namun menurut saya sih ya, kita melihat dari dua sisi ya, artinya dari Pak Suhud dulu nih. Seorang bapak yang memang istilahnya orang awam yang tidak mengerti dan tidak paham tentang artis gitu ya, artinya gitu, dia melihat bahwa sosok artis itu, apalagi kan Baim itu adalah sosok yang memang sudah dibikin brand image yang kuat ya, artinya membagi-bagikan uang kaget dan sebagainya. Nah itu yang membuat dia merasa bahwa bakalan dapet nih aku gitu kan. Itu ekspektasi dia kan terlalu tinggi. Itu loh yang kelemahannya masyarakat kita itu kadang-kadang menyamaratakan semua gitu, apa yang ada di dalam pikirannya dia, padahal kan enggak sesuai dengan kenyataan kan gitu. Nah sekarang ini salahnya bukan masalah dia lugu atau tidak, namun siapapun orang yang menguntit, yang mengikuti seseorang terus membuat orang itu menjadi tidak nyaman, itu pun juga melanggar hukum loh gitu loh. Itu pun melanggar hukum dan membuat secara psikologis itu ada rasa ketakutan, ada merasa bahwa dia nggak nyaman gitu, ini ada apa, kan pasti timbul kecurigaan ini akan berbuat jahat kek atau tidak kan gitu ya. Nah apalagi dia lagi quality time sama anaknya, bawa anaknya, dan dia harus melindungi anaknya dong, kecuali mungkin reaksinya kalau cuman dia sendiri mungkin tidak seperti itu gitu kan, mungkin ya, kemungkinan. Nah salahnya lagi langsung tidak kulonuon lah, artinya pada saat berhenti gitu ya, secara etika, maaf mas, gini ngobrol dulu atau apa, jangan langsung to the point gitu. Dan dia berteriak-teriak memanggil Mas Baim, itu pun juga membuat risih dong kan gitu. Dan saya herannya kenapa pada saat dia kan naik motor ya kan, ini saya dibantu deh, maksudnya kenapa dia naik motor kan pakai helm, kok dia bisa tahu bahwa dia itu Baim Wong gitu loh. Nah itu kan pertanyaan yang big question kan, dia nguntit dari mana, pertanyaannya gitu. Nah dari rumah sakit berarti dia tahu bahwa itu orang Baim Wong gitu. Oke, berarti kalau dia udah tahu artinya ya sebetulnya ikutin aja, nggak usah pakai reaksi gitu loh. Artinya nggak usah reaksi, nanti kalau sudah berhenti diam gitu, barulah dia ngomong istilah namu gitu loh. Pak maaf gitu, saya ini begini kayak gitu. Nah itu loh etika ya, kita hanya belajar etika, karena ya kita kan juga ini bukan cuma untuk Pak Suhud, tapi untuk siapapun orang ya, kalau ketemu artis hargailah privasinya mereka, karena artis juga manusia, artis juga ada hal-hal yang tidak perlu orang lain tahu kan gitu. Nah jadi tetap etika dijaga, walaupun kita, apalagi dia sudah sepuh gitu kan, dia juga harus punya manner gitu. Jangan merasa bahwa semua ekspektasinya dia itu sesuai dengan apa yang dilihat di TV, itu nggak benar gitu loh, karena tidak semua itu dengan konten. Nah, karena hidup ini penuh dengan konten, semuanya drama gitu kan. Jadi mana yang benar mana yang tidak juga saya rasa agak sulit kita bandingkan sekarang ini gitu loh, apalagi ya youtuber ini gitu loh. Jangan-jangan kita di kamar mandi pun dibikin konten gitu, aduh deh udah semuanya gitu ya. Inilah yang kita agak-agak rancu hidup ini gitu kan. Oke, nah dari sisi Baimnya sendiri, pada saat bereaksi ketidaknyamanan secara psikologis dia pasti akan bereaksi marah. Itu pasti gitu ya, dan itu bisa dipastikan secara psikologis siapapun, bukan cuma Baim, bukan cuma artis, siapapun itu. Pada saat dikuntit, pada saat diteriakin, pada saat apapun gitu, dia akan mendapatkan ketidaknyamanan, itu pasti. Dan bereaksinya pasti marah. Itu reaksi marah, itu wajar sekali, wajar. Hanya kekurangannya Baim, kelemahannya, dia tidak menanyakan dulu ada apa gitu kan, misalkan gitu, ada apa, kenapa kamu nguntit, kenapa kamu ngejar saya, kenapa kamu manggil saya. Oke, mungkin udah disampaikan, tapi caranya terlalu arogan, terlalu berteriak-teriak, dan itu dijadikan konten.
itu fatal sekali. Harusnya kalau memang dijadikan konten, di blur wajahnya, nggak usah ditunjukkan itu siapa orangnya, kan gitu ya. Lalu dia membagi-bagikan, menunjukkan kepada orang bahwa ini loh yang orang kerja nih yang harus dapat duit gitu kan, ke ojol, ke tukang warung dan sebagainya. Saya kan juga lihat ya di media sosial kan. Jadi saya ngikutin nih ceritanya, jadi saya bisa lancar ngomongnya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bapak saya sehat. Berkat doa-doa juga dari yang sayang sama bapak saya. Ya. Beliau adalah di suatu tempat untuk istirahat gitu. Namanya kan sudah umur ya. Dan lagi sakit juga memang kakinya itu gitu. Jadi dia emang kurang istirahat kan. Ya, saya juga menghargai profesi bapak-bapak nih, saya sebagai wartawan ya, gitu. Mungkin daripada itu, udahlah mendingan bapak istirahat dulu di tempat yang aman buat dia beristirahat gitu aja. Ya, menenangkan diri. Alhamdulillah dia baik ke bapak dan bapak juga baik ke dia, sama-sama saling menghargai juga. Ya namanya manusia Pak ya, nggak luput dari salah gitu. Kan dengan pertemuan itu juga bisa merubah statement orang yang berpikir ini loh yang benar, itu loh yang benar. Semua manusia pasti nggak ada yang benar, pasti ada salahnya. Mas Baim itu dia merasa senang ketemu bapak saya juga merasa senang ketemu dia. Akhirnya saya juga sekeluarga lega dan Mas Baim juga lega. Ternyata nggak sepanas itu. Iya, ya namanya ya kita hidup sekarang kan di zaman modern gini tahu sendiri. Ada aja yang komen ini begini, ini begitu, ternyata enggak. Iya, pro dan kontra. Ya lebih ke makin dijaga aja sih makanannya segala macem. Terus pola tidurnya gitu-gitu sih. Iya itu malah aku siapin dari sebelum nikah. Jadi aku waktu itu punya rezeki gitu kan, alhamdulillah akhirnya aku bilang one day aku harus bikin rumah, terus ada kamar anak kayak gitu. Jadi hasil kerja misalnya 15 tahun terakhir paling nggak kan buat bahagiain istri, bahagiain anak gitu kan, terutama kan apalagi ini anak cewek gitu kan. Jadi aku seneng aja gitu, jadi bikinin rumah itu dari sebelum menikah. Rumahnya sih 60%, 70%, udah hampir ya alhamdulillah. Bukan lokasinya sih, maksudnya kan aku tinggal di daerah sini ini dulu awalnya dari dagang ya. Jadi aku tuh dulu karena kondisi ekonomi sempet jualan kan di sinilah, di lampu merah sana, di dekat billboard di Pondok Indah Mall gitu kan, di Masjid Pondok Indah. One day paling nggak aku bisa tinggal di daerah sini. Akhirnya waktu itu tercapai. Tapi caranya adalah waktu itu punya modal usaha, sewa rumah untuk bawahnya itu dijadiin kayak apa ya, kayak jualan baju muslim. Terus depannya siapapun yang mau nitip mobil nanti tinggal sharing hasil gitu kan. Masih sewa-sewa terus, setelah 5-6 tahun waktu itu aku sewa. Gak nyangka akhirnya bukan hanya punya rumah, tapi bisa membangun rumah gitu. Jadi lebih ke historinya lah, jadi dalam diri sendiri juga ngerasa bersyukur dan ngerasa wah ternyata proses hidup itu luar biasa ya, dari dulu misalnya jalan-jalan di pinggir ini, jualan-jualan, sampai akhirnya tiba-tiba bisa bangun di daerah sini. Wah itu feeling blessing banget lah dari Allah. Mungkin karena niat juga dari dulu kan, kalau misalnya aku bekerja, semoga anakku tuh nggak sesusah aku dulu gitu. Jadi dengan rumah itu mungkin nanti dia lahir, dia udah tinggal, yang penting dia nggak jadi anak yang manja, harus jadi anak rajin belajar, jadi anak yang berbakti sama orang tua, yang baik, yang peduli sesama, yang bermanfaat buat orang banyak gitu sih. Itu kayaknya urusan biasanya cewek yang lebih ngerti, malah dia yang bilang untuk kamar anak, barang-barang anak semua aku ya katanya. Ya udah deh, karena kan anaknya cewek juga. Kalau anaknya cowok mungkin malah aku yang lebih suka ini bagus nih. Kalau cewek mungkin malah ibunya lebih ngerti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.